sobat belajar semua yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu semangat dan juga ceria ya. Karena hari ini kita tentunya bakal seru-seruan bareng nih. Mau bahas apa sih kira-kira? Hari ini kita akan membahas tentang berbagai macam lembaga yang telah memanfaatkan nih dari berbagai macam data cuaca dan juga iklim yang ada di Indonesia. Nah, makanya nih kalau kamu tahu gimana sih kira-kira ramalan cuaca 2 minggu ke depan, gimana sih kira-kira cuaca nanti sore, atau gimana ya kira-kira kalau aku mau liburan minggu depan, cuacanya mendukung nggak ya? Jalanannya bisa kita lewatin nggak ya? Ini yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum ke materi, Karindi mau ngajakin kalian kenalan. Kenalan sama siapa sih, Kak? Hari ini Karindi mau ngajakin kalian kenalan ke sang filantropis. Nah, kalian pernah dengar nggak? Filantropis atau filantropi ini sama aja ya. Nah, maksud Karindi sang filantropis. Nah, ini sang filantropis ini merupakan apa ya kira-kira? Kalian pernah kenalan nggak? Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, si filantropi ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani nih, yaitu ada philos dan juga anthropos. Yang artinya apa sih, Kak? Artinya adalah cinta kasih terhadap sesama. Jadi ini merupakan sekumpulan orang-orang yang biasanya dia gemar berderma nih, atau memberi, atau dermawan gitu sobat belajar. Biasanya para filantropi ini akan memberikan bantuan dalam berbagai macam hal, seperti uang, barang, tenaga, ide, dan segala macam bentuknya. Nah, dan tahukah kamu sobat belajar bahwa Indonesia saat ini menempati peringkat 1 sebagai negara filantropi paling dermawan di dunia. Wow, ini membuktikan ya bahwa memang masyarakat Indonesia itu gemar banget nih berderma nih atau memberikan bantuan. Hal ini dilihat dari aspek apa aja sih? Dari berbagai macam aspek sobat belajar semua di rumah. Baik itu dari aspek agama, karena memang ada salah satu agama yang memerintahkan untuk berderma seperti zakat dan lain-lain, maupun adat kebudayaannya. Dan dari kegiatan ini ternyata dapat mengentaskan angka kemiskinan dan juga meningkatkan kemanusiaan serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan ini tentunya pada sang filantropi ini didukung oleh berbagai macam tokoh dunia loh. Seperti ada Bill Gates, kemudian juga ada Alibaba dan sebagainya. Nah, sobat belajar semua yang ada di rumah, ternyata mereka juga peduli nih terhadap yang namanya pembangunan berkelanjutan, salah satunya di bidang iklim. Nah, kalau kita ngomongin soal iklim, sobat belajar, iklim yang sekarang terus-menerus berubah ternyata juga mendapat perhatian nih dari para sang filantropi dunia. Dan tentunya mereka ingin iklim ini untuk terus dijaga. Nah, ngomong-ngomong lagi tentang iklim ya sobat belajar, kita juga akan bahas nih. Ternyata iklim yang selama kita ketahui bagaimana sih berubahnya, bagaimana sih jalannya, dan bagaimana sih kondisinya, ini ada lembaga-lembaganya loh yang senantiasa dan setia untuk memberikan laporannya kepada masyarakat dan informasi kepada seluruh pihak yang wajib dan juga harus tahu mengenai kondisi terkini, iklim, dan juga cuaca kita. Siapa aja ya lembaga-lembaga tersebut? Jangan kemana-mana ya. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, sobat belajar semua yang ada di rumah, tadi kita udah ngomongin ya tentang berbagai macam orang yang suka banget berderma atau si filantropi. Nah, sobat belajar, di sini filantropi juga dibantu nih oleh para lembaga-lembaga seperti yayasan dan lain-lain. Nah, tentunya saat ini karena sang filantropi ini salah satunya juga ada nih yang peduli banget terhadap perubahan iklim atau climate change. Ada beberapa lembaga juga yang membantu nih untuk memberikan berbagai macam informasi mengenai iklim dan cuaca. Lembaga apa aja sih? Ada salah satunya yang pertama adalah LAPAN atau Lembaga Antariksa, dan juga yang kedua ada BIK
Badan Informasi Geospasial. Dan yang ketiga nih, ada yang kita sebut sebagai BMKG. Siapakah BMKG itu? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika. Oke, kita lihat ya. Dari yang pertama ialah LAPAN. LAPAN atau Lembaga Antariksa Nasional, Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional maksud saya, ini merupakan salah satu lembaga nih, yang mereka tugas-tugas utamanya ini untuk apa aja, kompetensi yang harus ada pada LAPAN ini apa aja, dan yang apa sih yang ngebedain antara si LAPAN sama lembaga lainnya. Nah, si LAPAN ini punya kompetensi utama sobat belajar. Apa aja ya? Yang pertama adalah sains dan antariksa atmosfer. Nah, kalau kalian tahu ada NASA, nah kalau NASA itu udah levelnya internasional ya, di Indonesia ada LAPAN. Nah, jadi sama ya antara LAPAN dan juga NASA. Cuma beda penempatannya aja. Di sini, yang pertama yang menjadi kompetensi utamanya adalah sains, antariksa, dan juga atmosfer. Jadi dia bahas nih tentang segala antariksa di bumi Indonesia serta atmosfernya. Kemudian yang kedua, dia juga yang ngurusin nih berbagai macam roket, satelit-satelit kita yang ada di luar angkasa sana, dan juga bahas mengenai penginderaan jauh. Selain itu, si LAPAN ini juga bahas kebijakan untuk hal-hal penerbangan dan juga antariksa. Si LAPAN ini dibentuk kapan sih, Kak? Nah, kalau si LAPAN ini, dia dibentuk pada 27 November 1963. Nah, ketentuan utamanya itu melalui apa? Melalui keputusan Presiden nomor 236 tahun 1963. Nah, sekarang kita cek ya, sebenarnya LAPAN ini punya tugas apa aja sih? Visi misinya apa aja? Dan juga tugas umumnya apa aja? Langsung aja, ini dia yang pertama tentang si visi misi dari si LAPAN ini. Si visi dari LAPAN itu sendiri adalah dia ingin menjadi penggerak dalam berbagai macam sektor pembangunan nasional yang berbasis ilmu pengetahuan. Pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, penerbangan dan juga antariksa dalam mewujudkan visi misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Nah, jadi intinya apa sih, Kak? Intinya, dia ingin menjadi salah satu sektor penggerak nih dalam hal berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penerbangan dan juga antariksa. Nah, kali ini dari tahun 2014 hingga sekarang, LAPAN ini dikepalai oleh Profesor Dr. Thomas Jamaludin. Nah, dia sekarang sebagai ketua dari LAPAN ya, sobat belajar. Jadi kalau kalian mau jalan-jalan nih, mau berkunjung nih ke LAPAN, bisa banget kalian temuin deh, bersurat deh ke LAPAN-nya. Jadi ingin mengunjungi LAPAN, itu bisa banget sobat belajar. Kemudian, LAPAN juga punya beberapa tugas utama nih. Jadi ada yang dinamakan tugas utama dan juga ada tugas umumnya. Nah, kalau ngomongin tentang tugas utamanya, berarti ini memang tugas yang harus banget mereka lakukan. Kemudian ini akan didukung dengan berbagai macam tugas umum. Kita lihat dari yang pertama ialah tugas utama. Kalau kita lihat ya di sini ya, ada uji terbang roket. Nah, salah satu contohnya yang dilakukan oleh LAPAN adalah pada roket RX 455. Nah, ini adalah salah satu roket yang dimiliki oleh Indonesia untuk misi-misi tertentu. Kemudian yang kedua, kita punya satelit ya. Nah, ini adalah contohnya dari saat kita memasukkan data kembali mengenai data-data dari satelit Telkom 3 dari LAPAN yang berkoordinasi dengan Rusia. Kenapa dengan Rusia? Karena memang satelitnya ini melewati langkah-langkah ini sobat belajar. Jalur-jalur yang berwarna merah ini. Oleh karena itu, tentunya LAPAN ini kerjasamanya nggak cuma di dalam negeri aja, tapi juga di luar negeri. Kemudian kalau kita pernah lihat nih,
ada juga kita lihat ya kadang-kadang ya, ada peta yang isinya itu mengenai hujan dan juga angin di bulan Januari. Itu perkiraannya seperti apa. Kemudian juga mengenai cuaca, hujan, dan juga angin di bulan-bulan selanjutnya. Ini merupakan data-data yang didapatkan dari LAPAN mengenai untuk kita resistensi nih terhadap hujan dan juga untuk persiapan. Kira-kira hujannya ini arahnya kemana ya? Nah, kalau begini Sobat Belajar, ini artinya angin dan juga hujan itu paling banyak terjadi di wilayah di sekitar sini nih Sobat Belajar. Oke. Nah, ini adalah wilayah dari Jawa, kemudian sebagian Sumatera, Bali, dan juga Nusa Tenggara, serta paling banyak adalah di wilayah Maluku hingga ke Papua yang berwarna merah. Kemudian yang selanjutnya, ini adalah hujan dan juga angin. Dia menceritakan tentang bagaimana sih pola hujan yang paling banyak terjadi dan juga kemanakah pergerakan anginnya. Ternyata angin bergerak dari daratan Asia menuju ke daratan Australia. Artinya apa? Akan terus-menerus terjadi hujan. Yang paling lebat banyak terjadi hujan yang mana? Yang berwarna ungu ini Sobat Belajar. Nah, ini adalah di sebagian Jawa, bagian utara, kemudian juga di sekitar wilayah Nusa Tenggara, serta di sebagian wilayah dari Papua. Nah, jadi dari data-data ini, kita dapat mengetahui ya, bagaimana sih keadaan cuaca di sekitar kita. Nah, kemudian juga kalau kita pernah lihat nih, seperti ini, bagaimana sih potensi persebaran abu vulkanik dan juga letusan gunung? Ini juga sama ya, ini merupakan data-data yang diambil oleh LAPAN melalui satelit yang ada di luar angkasa sana tentunya. Nah, dari berbagai macam data yang kita dapatkan, ini menggambarkan bahwa tugas pokok dari LAPAN ini adalah untuk mengembangkan kedirgantaraan negara serta untuk menyelenggarakan keantaraksaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi si LAPAN ini juga punya tugas pokok tertentu yang tentunya ini didukung dengan tugas-tugas umumnya Sobat Belajar. Ada apakah tugas umumnya? Tugas umumnya adalah ini dia. Kita mulai dari yang pertama ya, yaitu adalah untuk menyusun dari berbagai kebijakan nasional di bidang penelitian tentunya serta pengembangan yang berkaitan dengan antariksa dan juga penerbangan. Dan juga untuk melaksanakan, jadi mereka nggak menyusun aja penelitiannya tapi juga melaksanakan dan juga menyampaikan laporan di bidang penelitian serta pengembangan tersebut. Juga mereka mengelola bagaimana sih yang baik standarnya dari hasil penelitian mereka serta menyelenggarakan kegiatan keantariksaan. Jadi kalau kalian mau nerbangin roket ke luar angkasa atau mau naruh satelit di luar angkasa, ini nggak cuma-cuma ya. Kalian harus izin nih, harus minta tolong nih sama LAPAN. Biar roket kalian nggak cuma-cuma ataupun satelit kalian. Gitu Sobat Belajar. Nah kemudian LAPAN juga punya logo. Logonya kayak mana sih? Logonya kayak gini nih Sobat Belajar. Warna biru, oranye, ada kuning sedikit, dan bertuliskan LAPAN. Jadi ini adalah contoh logo dari LAPAN. Ini dia. Nah, ini dia ya Sobat Belajar. Nah, ini kita baru bahas tentang LAPAN nih. Yang selanjutnya ada lagi Sobat Belajar. Apakah yang selanjutnya? Yaitu adalah BIK. Nah, kalau kalian pernah melihat peta Indonesia ya. Nah, peta Indonesia yang sekarang digunakan, ini buatan siapa? Ini adalah buatan dari BIK, Badan Informasi Geospasial, yang mana dulunya BIK ini punya nama Bako Surtanal Sobat Belajar. Apa itu Bako Surtanal Kak? Bako Surtanal ini merupakan badan koordinasi survei dan juga pemetaan nasional yang mana pada tanggal 27 Desember 2011 ini resmi namanya ganti menjadi BIK, Badan Informasi Geospasial. Nah, BIK ini sendiri juga punya visi misi nih. Berikut adalah visi misinya yang intinya dia ingin menjadi pelopor serta pembina pada penyelenggaraan informasi geografi yang handal.
BIK ini sekarang dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Hasanuddin Z. Abidin MSCE. Nah, beliau sekarang bertugas untuk mengepalai si BIK ini ya, Sobat Belajar. Nah, tugasnya apa sih dari BIK ini? Dia punya tugas ini, Sobat Belajar. Nah, kira-kira seperti ini tugasnya. Di antaranya adalah untuk memberikan informasi geospasial dasar yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyimpanan data, serta penggunaan informasi data. Nah, kalau di sini kalian pernah melihat yang tadi Karin disampaikan ya, seperti peta Indonesia, ini juga dihasilkan dari BIK Sobat Belajar. Yang mana ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian juga di sini ada gambaran ya, ada beberapa orang yang sedang melihat bagaimana si kondisi ini adalah sebuah alat yang digunakan oleh BIK untuk memetakan wilayahnya. Nah, Sobat Belajar, di sini ada beberapa kunjungan dari mahasiswa untuk mengetahui bagaimana sih kondisi di BIK dan apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kalian juga mau melakukan kunjungan ke sana, juga bisa ya, tinggal bersurat aja deh dengan orang-orang yang bekerja di BIK. Kemudian selanjutnya adalah mengenai fungsi. Jadi ternyata 8 ini juga punya fungsi Sobat Belajar. Apa aja sih fungsinya? Fungsinya diatur dalam perundang-undangan dan juga peraturan presiden Sobat Belajar. Peraturan presiden yang bagaimana sih? Peraturan presiden pasal 2 nomor 94 tahun 2011. Ini adalah beberapa fungsi dari BIK yang diantaranya dia ingin memberikan, merumuskan, menyusun, serta menyelenggarakan, dan juga sebagai untuk memberikan akreditasi kepada lembaga sertifikasi pada bidang informasi geospasial. Jadi dia juga bisa memberikan, merumuskan, juga menyusun, serta menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan informasi geospasial. Dan akhirnya si Badan Informasi Geospasial ini menjadi satu-satunya wadah yang harus atau yang ditugaskan untuk menjadi dan memberikan peta-peta mengenai satu data itu tadi Sobat Belajar. Jadi semua datanya akan terakumulasi dan terkumpul menjadi satu oleh Badan Informasi dan juga Geospasial. Informasi yang dikelola oleh BIK ini informasi apa aja, Kak? Informasinya pastinya terkait dengan informasi geospasial Sobat Belajar. Jadi mengenai keruangan yang berkaitan dengan geografi, pemetaan wilayah, ini akan dijadikan sebagai satu wadah di lamannya dari BIK itu sendiri. Nah, kalau kalian mau cari searching-searching tentang apa sih BIK itu sebenarnya, bisa banget. Kalian tinggal ketik aja di internet di kolom search BIK atau Badan Informasi Geospasial. Pasti muncul berbagai macam laman yang mana nantinya saat kalian akan memberikan atau akan mengajukan pelayanan, kalian juga bisa banget tuh cari aja di dalamnya kalian mau minta data apa. Data peta atau data berupa angka-angka yang dapat kalian olah sendiri. Gitu ya Sobat Belajar. Dan tenang aja untuk pembuatan ini biayanya gratis nih. Tapi berbeda ya kalau kalian mau datang ke tempat yang satu lagi ini, yaitu adalah BMKG. Kalau BMKG ini memberikan data dengan ada rate biaya tertentu Sobat Belajar. Seperti yang kita tahu ya, bahwa BMKG ini merupakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Jadi biasanya nih kalau ada banjir, atau kalau ada mau hujan yang terus-menerus, musim kemarau yang terus-menerus, suka banget ya ditayangin di TV mengenai perkiraan cuaca atau kira-kira apa nih yang akan terjadi selanjutnya. Nah, ini adalah tugas dari BMKG. Beliau ini melihat dari pola angin, kemudian juga pergerakan awan, kemudian juga melihat dari waktu, dan bagaimana sih karakteristik dari kegiatan atmosfer, sehingga mereka dapat merencanakan dan merumuskan kira-kira cuaca yang akan terjadi seperti apa, dampaknya seperti apa kepada masyarakat, dan hal ini dapat diteruskan kepada pemerintah untuk diambil kebijakan selanjutnya. Ngomong-ngomong tentang si BMKG Sobat Belajar, ternyata BMKG ini resmi diatur dalam Peraturan Presiden nomor 61 tahun 2018. Dan dia merupakan salah satu lembaga yang langsung di bawah Presiden selain kementerian. Nah, kemudian BMKG ini dulunya namanya bukan BMKG Sobat Belajar,
tapi namanya adalah BMG atau Badan Meteorologi dan Geofisika. Nah, namun berkembang di tahun 2008 menjadi BMKG. Gitu ya Sobat Belajar. Si BMKG ini dia punya beberapa visi misi Sobat Belajar. Di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, ingin mewujudkan bagaimana sih BMKG yang handal, tanggap, dan serta mampu untuk mendukung keselamatan masyarakat dan berhasil dalam hal pembangunan nasional dan berperan aktif di tingkat internasional. Kemudian didukung lagi dengan tugas-tugasnya, di antara lain dia untuk merumuskan kebijakan nasional nih di bidang klimatologi, dan juga geofisika. Nah, kemudian dilanjutkan untuk menyampaikan informasi peringatan dini. Jadi kadang-kadang ya, sering banget nih di TV muncul peringatan dini nih dari BMKG ataupun suka banget muncul di internet. Adanya peringatan dini tsunami misalkan, atau peringatan dini akan hujan lebat dan lain-lain. Nah, ini tugas siapa? Ternyata tugas BMKG. Dan juga menyampaikan informasi terhadap instansi atau pihak tertentu dan masyarakat mengenai perubahan cuaca dan iklim, serta melaksanakan pendidikan profesional BMKG. Nah, jadi kalau kalian Sobat Belajar semua yang ada di rumah tertarik nih mau masuk BMKG, kalian bisa melanjutkan studinya ke STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Dan yang terakhir adalah mengenai si pelayanannya Sobat Belajar. Nah, ternyata BMKG ini memberikan pelayanan di berbagai macam aspek. Seperti yang tadi Karin dijelaskan, ada cuaca, ini juga bermanfaat ya di bidang transportasi, misalkan baik itu transportasi udara, laut, maupun transportasi darat. Selain itu juga memberikan berbagai macam pola angin yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan studi dan lain-lain. Nah, itu dia ya Sobat Belajar, beberapa dari badan-badan ataupun lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memanfaatkan dari data-data cuaca. Ada apa aja tadi? Ada LAPAN, ada BIG, dan BMKG. Ketiganya mereka sama-sama langsung di bawah dari naungan presiden dan juga mereka langsung nih mendapatkan wewenang untuk langsung memeriksa aja. Gimana sih antariksa kita sama penerbangan kita, data-data pemetaan kita, bagaimana sih? Dan juga bagaimana sih cuaca, iklim, dan juga geofisika kita. Mereka bertugas secara langsung. Selain kementerian. Jadi di bawah presiden tuh nggak cuma langsung menteri-menteri aja Sobat Belajar, tapi juga ada lembaga-lembaga lainnya. Oke, Sobat Belajar semua yang ada di rumah, kita tadi udah bahas semua ya mengenai si ketiga lembaga ini. Sekarang kita langsung aja ya masuk ke kuis. Nah, Karindi udah siapin nih beberapa kuis yang harus kalian dijawab. Udah siap? Semoga sudah ya. Karindi langsung buka aja deh ke kuis yang pertama. BMKG mendukung instruksi Presiden mengenai pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim. Hal ini tertuang dalam Inpres nomor berapa? Inpres itu adalah instruksi Presiden ya. Apakah yang A nomor 5 tahun 2011 ataukah yang B nomor 3 tahun 2011 atau yang C nih nomor 7 tahun 2011 atau nomor 9 tahun 2005 atau nomor 11 tahun 2005. Ini gampang banget nih Sobat Belajar. Silahkan untuk dijawab. Karindi beri waktu 5 detik aja ya untuk kalian menjawab. Bagaimana? Sudah siap ya? Semoga sudah. Dan Karindi akan hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sudah ya Sobat Belajar? Dan mari kita cek kira-kira nomor berapa ya. Ternyata BMKG ini ikut mendukung dari instruksi Presiden yang ini nih Sobat Belajar. Ini dia. Mendukung instruksi Presiden nomor 5 tahun 2011. Yang mana di dalamnya memakan dan juga tercantum bahwa pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim. Jadi, ketika terjadi kondisi iklim yang begitu ekstrim, di sini merupakan salah satu tugas dari BMKG untuk apa? Untuk memberikan masukan Sobat Belajar. Gimana sih cara yang tepat supaya beras yang ada di Indonesia itu nggak
habis gitu. Kemudian yang selanjutnya, kita masuk ke soal yang nomor 2. Di bawah ini, manakah yang termasuk peranan BMKG dalam sektor transportasi? Kecuali, apakah yang A, memberikan informasi gelombang tinggi, atau B, memberikan informasi adanya formasi awan cumulus di udara, atau C, memberikan informasi cuaca, atau yang D, memberikan informasi kemacetan. Nah, kira-kira yang mana ya yang merupakan tugas dari BMKG di sektor transportasi? Oke, sobat belajar silahkan dijawab. Ini soalnya atau jawabannya agak membingungkan, tapi diingat kembali, apakah tugas pokok dari BMKG? Silahkan dijawab, Karindi akan hitung ya, mulai dari 5 sampai 1. Bagaimana, sudah siap? Semoga sudah ya. Karindi akan hitung mulai dari 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, sobat belajar, sudah siap ya? Dan jawaban yang tepat adalah memberikan informasi kemacetan. Ini bukan tugas dari BMKG ya, sobat belajar. Karena apa? Karena di sini BMKG punya peran di sektor transportasi. Yang meliputi apa aja sih, Kak? Yang meliputi transportasi di berbagai bidang. Ada dari bidang darat, maritim, dan satu lagi adalah penerbangan. Tentunya kalau yang A, memberikan informasi mengenai gelombang, ini adalah pada sektor transportasi maritim. Tapi kalau memberikan informasi adanya formasi awan cumulus di udara, ini merupakan pada transportasi di bidang penerbangan. Begitupun dengan memberikan informasi cuaca. Cuaca ini diperlukan bagi transportasi baik itu di darat, di laut, dan juga di udara. Nah, begitu ya sobat belajar, itu dia beberapa lembaga yang memang bertugas langsung untuk langsung berhadapan nih dengan berbagai macam cuaca dan juga iklim yang terjadi di Indonesia, serta bagaimana sih pemanfaatannya. Nah, kalau kamu kira-kira mau jadi bagian yang mana nih? 8, big, atau malah jadi bagian dari BMKG? Tetap semangat ya buat belajar, buat bisa gapai nih cita-cita kalian. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!